Travel agent itu penting sebenarnya. Jadi orang-orang yang di luar atau klien yang di luar mau ke Lombok misalnya terbantu semua dengan travel agent. Kita bantu dari hotelnya lebih murah dari yang aplikasi, terus mobilnya bisa diskon-diskonan. Hai, selamat pagi, selamat datang di Yuk Ngebaso. Episode kali ini spesial, kita nggak akan ngebaso karena sekarang kita mau yuk ngebali. Artinya kita lagi ada di Bali ini sekarang. Jadi ini akan jadi episode yang spesial gitu ya. Nah kan biasa kita ada di kantor nih. Sekarang mumpung kita lagi emang acara di Bali, jadi ya udah sekalian kita ambil vibes-nya dan juga bintang tamu kita kali ini juga adalah orang Warlock lah istilahnya, walaupun bukan orang Bali, beliau ini orang Lombok karena dia itu salah satu partnernya Yumaka mungkin dari tahun berapa ya, udah lama banget, dari 2017 atau 2018 lah gitu ya. Dia partner kita di Lombok, tapi dia juga bisa cover Bali, Nusa gitu, jadi Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Nah langsung aja kita kenalin Mas Wibi. Halo. Elah. Halo, macam ini, macam lagi talk show anak-anak. Halo gitu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi bahasa Lomboknya apa? Selamat pagi, selamat pagi juga, Mbak. Oh, selamat pagi juga. Selamat Sama pagi juga. tapi logatnya gini, selamat pagi. Bukan ya? Selamat pagi sama kayak ini bahasa Bali. Oh, sama kayak bahasa Sama Bali ya. logat-logatnya. Ya kita sekarang lagi di Bali dibantu sama Mas Wibi juga nih sama timnya gitu untuk kita bisa jalan-jalan. Nah kita udah partneran dari ya 2017-18 kali ya. 2017 akhir kalau nggak salah. Akhir ya. Jadi kita waktu itu lagi bawa grup mau jalan-jalan di Lombok. Nah kebetulan kita ketemu sama Mas Wibi, dibantuin. Ada satu lagi sebenarnya yang ngebantu kita tuh Mas Janot namanya Janot, ya. ya. Cuman orangnya kabur kemana nggak tahu. Tegangan juga. Takut kamera. Nah dari situ terus keluarga besar aku ya kan, keluarga besar aku ke Lombok di ya udah ke Mas Wibi lagi. Jadi kita udah sering banget dan Mas Wibi selalu support kita. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Banyak-banyak dong ke Lomboknya. Iya, nah banyak-banyak ya, doakan kita sering-sering ke Lombok ya. Nah, sebenarnya kita di sini Mas mau ngobrolin tentang, nah Mas Wibi ini adalah apa nih, founder ya? Apa ya? CEO ya? CEO sih. Mas Wibi ini adalah CEO dari Jadi Ngetrip ya. Namanya tuh Jadi Ngetrip. Nanti bisa dicek ya di Instagramnya. Jadi gini deh, Mbak. Jadi ngetrip, jadi dong. Oh gitu, oke, tagline-nya jadi ngetrip, jadi dong gitu. Bagus, itu adalah doa ya, Iya, doa. nama adalah doa. Jadi nanti si Mas Wibi ini adalah CEO-nya Jadi Ngetrip yang emang support untuk travel agent lah ya, bisa Ya, disebut ya, travel agentnya untuk Bali, Nusa. Bali Nusa aja apa? Ya. Bali, Lombok, Sumbawa, Labuan Bajo. Tapi kalau mau ke se-Indonesia bisa juga. Asik. Gitu. Tapi udah menguasainya area jajahannya itu di Bali Nusa ya. Oke. Nah, langsung aja nih ya kita ngobrol. Aku tuh pengen tahu kayak latar belakangnya dulu Jadi Ngetrip tuh gimana. Itu dari mulai tahun berapa tuh, Mas? Awal mainnya sih di 2016, Mbak. Oh, 2016. Ya. Sama berarti pas kita ketemu tuh masih baru setahun 2 tahunan baru-baru. Cuman kalau pas masih zaman kuliah sih dari 2009. Dulu tuh sudah main di travel sama IO juga. Gitu. Oh, sama IO juga. Oh, terus akhirnya bikinlah sih Jadi Ngetrip itu di tahun 2016. Oh, 2016. Terus udah gitu sebenarnya apakah Mas Wibi dari pariwisata atau bukan ya? Saya pariwisata. Bagaimana maksudnya, Mbak? Maksudnya emang nekunin bidang pariwisata atau pariwisata. Oh gitu. Terus kenapa tiba-tiba kepikiran untuk bikin travel gitu di awalnya? Awalnya sih karena hobi mungkin, Mbak ya. Hobi, si iseng-iseng. Kebanyakan teman dari Jakarta atau di luar daerah itu datang ke Lombok di organisasi dulu. Terus lama-lama kepikiran kenapa nggak buka juga gitu, sekalian hobi, menambah hobi dapat duit lah ya. Cuan-cuan dari hobi ya. Terus gitu. Akhirnya dibikin lah resminya gitu. Tapi bukan resmi. Secara legalitas apa segala macam udah? Legalitas sudah lengkap kita, Mbak. Oh, udah lengkap. Legalitas itu 2019. Oh, 2019, setelah 3 tahun ngejalanin ya, baru itu. Oh iya. Nah, terus selama ini nih berarti kan dari 2016 sekitar udah ya hampir
9 tahun lebih ya? kurang lebih Kurang 10 lebih tahun 10 tahun. jalan, 10 tahun jalan. Nah, itu gimana tuh ngejaga apa namanya? Timnya sekarang udah berapa, Mas? Banyak? Timnya kalau sebatas yang ini hanya saya sama admin berdua. Nah, Mm. yang selain itu dia freelance, Mbak. Freelance. Hmm. Jadi kalau biasa dokumentasi kayak Mm-mm. ada misalnya kayak apa namanya? Butuh yang di lapangan kayak apa Mm-mm. ya? Tour guide-nya Kebutuhan tour gitu. guide kayak gitu freelance semua. Jadi kita Oh. dibantu sama teman-teman yang udah di Mm-mm. bidangnya lah gitu. Mm-mm. Cuman kalau masih hanya grup-grup kecil, Mm-mm. saya Handle sendiri. sama tim yang hanya berdua atau Oh, bertiga bisa 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 handle jalan ya. semua ya. Oh, jadi Mas Wipi turun langsung nih. Turun langsung, Mbak. Oh, Karena menjaga apa namanya kualitas kualitas. servis juga gitu. Ah, iya iya itu Jadi penting apa sih yang ya. kurang Mm-mm. kita hajar tuh di Oh, lapangan gitu bisa langsung supaya ini ya. apa ya menjaga kepercayaan Mm-mm. orang apa namanya biar standarnya dari kita lah dari travel Mm-mm. itu standar yang kita kita apa ya, tonjolkan di lapangan itu bisa ya kayak Mbak lah misalnya kita apa namanya kita kasih lebih lah Lebih gitu lah ya. gitu ya. Kalau dibawain Servisnya sama apa orang aja? kan Ya suka kalau ini ya. dibawa sama orang kan belum tentu dengan kemauan kita Betul walaupun kita betul. sudah apa namanya Ngebrief briefing apa gitu ya. ya gitu sih. Jadi servisnya itu apa aja, Mas? Servisnya itu yang utama itu Mm. pakai Mm-mm. tour terus mobil semua lah bisa Mbak kalau masalah event tour tour travel bisa semua Oh ya. gitu. Tapi banyaknya memang yang pakai tour ya. Pakai tour Pakai tour. lebih fokus ke pakai turnya. Oh gitu. Kayak waktu itu kita tuh pernah guys, waktu pertama malah kita ke Lombok itu kita ke Pink Beach ya kalau nggak salah ya. Pink Beach ya, Ke Pink Pink Beach. Beach, ke Lombok Timur. Karena kan orang tahunya banyaknya Lombok tuh kan Di eh Terawangan. ya Gili Trawang, Gili Ya, ya, di Gili Trawangan, Terawangan, Sasak air Tour gitu. kayak gitu. Sama sama banyaknya kan daerah Senggigi ya. Ternyata Lombok apa Timur ya berarti Lombok Timur itu Lombok Timur bagian selatan tuh. bagian selatan Ya, ya. Ternyata tuh banyak nggak selatan aja ya. Ternyata banyak. daerah lain selain Senggigi tuh ternyata walaupun nggak seramai Senggigi ternyata lebih indah ya Ya, lebih indah. ternyata bahkan kita pernah dibawa sampai ke Sembalun itu jauh Enak Mbak ya. banget enak sih maksudnya cuma sama kayak kemarin kita ke Kintamani jadi Kintamani ya. kita udah jauh nih lumayan berapa lama ya 2,5 jam ya 2,5 jam. dari Denpasar dari Seminyak nih 2,5 jam. Nyampe sana sayangnya kabut ya kemarin Kabut. ya. Terus ke Mbak belum Sembalun, beruntung Mbak di iya. Tapi Kintamani. sempat Ya, ada, sempat sempat ya. ada. Cuman sayangnya makin apa karena hujan ya, Iya. jadi kabut. Ke Sembalun juga gitu aku pas nyampe Eh, Watas pas kabut. iya, musimnya sih Mbak. Iya, Jangan yang berber Mbak. ada waktunya, Iya, ada waktunya waktunya. sekarang. Nah, waktu apa namanya pertama kali, ingat nggak project pertama? Yang dari mana? Yang yang di Untuk handle iya saya. jadi ngetrip Jadi pertama kali ngetrip apa project pertama atau klien pertama atau tamu pertama deh. tamu pertama itu udah lupa sih Mbak ya. Banyak sekali Mbak masalahnya. Kalau dibilang ribuan, ya ada ribuan ya Mbak. Kalau pertama itu dia berawal dari sewa mobil sih Mbak. Sewa Hmm, mobil itu ya kayak dia nyewa-nyewa apa namanya mm-mm, di Lombok 1 hari, tiga mm-mm, hari. Jadi mm, dia apa namanya sewa mobilnya itu mm-mm, 12 jam. Kita hanya membawa-bawa. Awalnya kayak gitu bawa-bawa mm-mm, biasa pergi ke destinasi-destinasi tanpa pakai tour dulu mm, gitu. Terus setelah itu baru kita buatkan ini apa dari jadi ngetripnya buat pakai tour mm. apa namanya 3 hari 2 malam 2 hari 1 malam 1 hari kayak gitu gitu Oh, Mbak. karena udah jadi karena apa nganterin tamu, jadi kita tahu oh kayaknya tamu pengennya ke tempat-tempat kayak Ya gimana deh betul gitu betul ya. ya Jadi dibikinlah satu paket ya itu satu lebih paket. lebih simpel. Jadi paketnya di apa namanya di includein semua dari makan hotel kayak gitu Oh, Mbak. ya, biar Kan tamu sekalian. nggak mau ribet nih. Iya, Bang. Awalnya kan memang hanya Hmm. mobil aja tapi lama kelamaan mereka enakan paket gitu Mbak. Lebih murah juga Nggak sih pusing. hitungannya iya Udah nggak pusing pokoknya juga. duduk terserah deh lu mau kemana gitu ya. Iya. Kebanyakan dari daerah mana, Mas? Kebanyakan sih yang saat ini Jakarta sih Mbak. Oh, banyaknya Jakarta. Jakarta, Bandung sama Surabaya kebanyakan. Pernah bawa yang apa turis apa wisatawan luar? Oh ya, kalau dari mancanegara itu dia Malaysia, Hmm. Australia kebanyakan, Hmm. terus sama Jerman pernah juga sih. Oh, berarti secara bahasa Secara bahasa saya biasa aja sih sebenarnya, cuma kan ada translate Mbak. Jadi gampang gitu kok. oh, Yang penting jangan nelpon aja tamu-tamu bulenya. oh iya ini ya nulis ya. Kalau kita lihat kan nih, namanya Bali, Lombok, apalagi sekarang di Nusa Tenggara Timur kan ada Bajo gitu ya. Kan udah jadi kayak destinasi pariwisata yang populer banget di Iya. Indonesia ya gitu. Bahkan mungkin lebih terkenal dari Indonesianya. Berarti kan travel agent kayak udah
Banyak banget nggak sih? banyak banget. Bali mah udah jelas lah ya, tapi Lombok banyak juga. Banyak juga, Mbak. Banyak Sama. juga kan Iya. sekarang ya. Masalah travel agent ini sebenarnya yang jual Lombok pun bukan orang Lombok, Bukan Lombok aja ya. ada dari Jakarta, ada dari Bandung, cuman yang dari teman-teman Jakarta Bandung biasanya Ngelempar lagi. ngelempar lagi ke kita, jadi vendor kedua lah gitu. Iya, iya, iya. Disup Bisa lagi ya. ngelempar, Iya, iya, kita iya. jadi vendor kedua gitu. Kita lah. Kayak kita lah. Kita mau ngebantuin kliennya kan pengen kemana-kemana gitu kan. Klien kita di Jakarta pengen ada kegiatan di mana ya yang paham kan kita belum semua kejajah ya gitu. Warlock Bukan warlock lah, saya pasti kita kan butuh warlock, tenaga-tenaga warlock. Nah, banyak yang kayak gitu ya. banyak. Nah, terus baju juga apalagi ya udah lumayan. Baju, lumayan. Saya masuknya 2018 Labuan Bajo. Mm-mm. Pertama kali itu main di website, Hmm. itu lumayan ini, belum ada saingan, Mbak. Hmm. Nah, setelah agak pemerintah sudah Oh, yang apa namanya? promosi ke sana kemari, akhirnya banyak juga yang jualan ke Labuan Bajo. Ke Labuan Bajo Akhirnya ya. kompetitor semakin banyak. Iya. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya jadi ngetrip kan udah lumayan senior lah ya, udah 9 tahun di travel. Nah, terus dengan makin banyaknya, apalagi kan sekarang kayaknya orang kayak 1-2 orang aja nggak usah pakai apa, yang penting dia tahu, kenal segala macam, bisa jualan gitu. Nah, caranya jadi ngetrip untuk bisa tetap eksis nih sampai sekarang? Sama ngeksis itu ya berdoa, Mbak. Doa guys, utama itu ya. Kita sama Allah. Yang kedua itu saya membangun relasi link ke link, Mbak. Hmm. Saya kayak Mbak tadi, link antara yang dulu-dulu kita Maintain gitu ya. minta-minta lah, kita bilang gitu, ngemis lah kita bilang. Jangan ngemis dong Mas. Yang ketiga itu yang main di website sama di Instagram. Instagram itu, TikTok saya nggak terlalu main TikTok, tapi Instagram ya kita ini, Mbak, main iklan-iklanan gitu. Sama Nge-ads konten. juga? Nge-ads Iya. juga. Oh. Sama kontennya ya yang lebih menarik. Mm-mm. Kalau sama anak Gen Z sekarang Nah, itu. dia lebih lebih menantang sih mereka itu. Nah, itu yang kita harus kejar, gimana brandingnya dia, yang itu kita lihat, kita samain aja yang dari zamannya sekarang itu bagaimana gitu. Tapi kalau yang tamu-tamu yang udah lama itu dia ya sekedar Repeat ya? bahasa ya, sekedar inilah saya bilang apa bahasanya yang Komunikasi ya, Komunikasi aja maintain sih, komunikasi ya, iya. dia ya. Ya kan sekarang Gen Z tuh apa-apa kan harus lihat review ya, Iya, gitu kan, apa-apa lihat review gitu. Walaupun misalnya ngelihat misalnya Mas Wibi atau jadi ngetrip kan dari tahun 2016, mereka tetap aja lihatnya tuh reviewnya, kontennya segala macam. Sekarang kan sempat tuh ada kejadian yang penipuan yang kontennya bagus apa segala macam, ternyata dia kacau gitu kan ininya gitu. Terus kan tadi kan ngomongnya promosi apa segala macam di Instagram kan gitu, di Instagram. Aku juga udah follow ya. Kasih Follow apa Instagramnya? jadi ngetrip. Jadi ngetrip guys. Jadi dong. Jadi ngetrip jadi dong. Nah, itu kan kontennya ya lumayan menarik lah ya, menarik dari sisi maksudnya banyak experience ya gimana diliatin, terus secara tampilan juga menurut aku udah estetik lah. Kan sekarang kan Gen Z tuh apa-apa estetik Betul, gitu kan betul, gitu. iya. Nah, itu kontennya Mas Wibi bikin sendiri atau? Kontennya itu jadi kontennya ini setiap ada tamu sih, Mbak. Biasanya setiap ada tamu, ada kesempatan, di situ kita ini kayak ada tim dari Mas Julin itu yang ngeditin kita. Nah, setelah jadi baru kita ini, Mbak, jadi iklanin langsung gitu, Mbak. Iya, iklanin. Ada tim sendiri atau untuk yang ngurusin konten atau maksudnya ada tim terpisah? Ada tim sih, Mbak, yang ini untuk ngontenin gitu. Kadang saya juga sendiri langsung turun, Mbak, gitu. Oh gitu. Jadi menurut Mas Wibi seberapa penting bukan konten ya, seberapa penting sih caranya Mas Wibi bikin konten apa segala macam untuk bisa menarik perhatian gitu? Sebenarnya untuk konten ini sangat penting deh, Mbak. Pertama kita kan untuk menarik kepercayaan orang itu kita harus by data dulu kan, Mbak. Data kayak destinasinya, apa aja yang kegiatannya selama yang liburan di Lombok, di Bali, Labuan Bajo. Paketnya itu termasuk apa aja gitu? Paketnya apa aja, berapa harganya, terus apa yang didapatkan, kayak gitu-gitu sih, Mbak. Sangat penting. Itu menambah kepercayaan mereka, dan yang paling utama itu kayak ini legalitas kita. Itu juga ngaruh ya sebenarnya ya. Kalau nggak ada itu kadang mental juga kita untuk kepercayaan menarik mereka ke jadi klien kita itu gitu, Mbak.
Apa mungkin karena kemarin sempat banyak rame-rame penipuan itu, padahal dia travel lumayan terkenal tuh Mas, followersnya banyak, apa ya, yang nggak usah sebut lah ya, Iya, gitu. iya. Tapi waktu itu juga aku sempat ngikutin tuh beritanya gitu. Dia secara konten bagus, ternyata ada isu lalalili lah gitu ya. Iya. Nah itu ngaruh nggak sih waktu itu ke travelnya Mas Wibi? Kalau ke saya sendiri Mbak, alhamdulillah nggak pernah ngaruh sih Mbak. Oh gitu. Ya, kalau yang masalah harga itu saya nggak pernah nggak sesuai dengan yang kita tampilkan, ditawarkan ya gitu. Setelah kita tawarkan, ada yang mau di DP 30%, udah pelunasan di tempat aja kayak gitu. Itu sih yang lebih. Dan disuka dikasih lebih, guys. Coba Mas Wibi ini service-nya oke banget. Nah, terus kan kalau terus Gen Z sekarang nih, aku pengen tahu pendapatnya Mas Wibi ya. Kan mungkin Gen Z ya, kalau milenial udah males mikir lah ya. Iya, iya. Kalau udah milenial, Terima beres aja. udah lah tuh beres aja Iya. lah, udah capek gitu. Iya, iya. Nah, kalau Gen Z kan jiwa petualangnya masih tinggi ya. Terus akhirnya banyak yang solo traveling, Iya. atau mungkin ke Mas Wibinya cuman part apanya gitu. Nah, menurut Mas Wibi itu ke bisnis travel agent gitu ngaruh nggak? Ngaruh sih Mbak. Jadi kita ada solusinya untuk Gen Z itu Mbak sebenarnya. Kalau Gen Z ini kan dia lebih ke backpacker deh Mbak. Ya, jadi kita solusinya kita tawarkan dia kayak misalnya paket motoran kayak gitu Mbak. Bisa 3 hari 2 malam paket motoran mereka sendiri dengan budget yang fresh gitu Mbak. Di press, bukan fresh Mbak, fresh. Bukan Saya di budget fresh. 1,8, 1,9 sudah 3 hari 2 malam jalan mereka Mbak. Kayak gitu-gitu sih penawarannya. Dan itu menarik buat mereka. Menarik. Dan kalau emang mereka nggak mau ini, biasanya nggak mau paketan, biasanya dia nyewa motor, nyewa mobil kayak gitu sih Mbak ininya. Oh gitu. Dan nanti kita kasih arahan destinasinya seperti ini, yang A seperti ini, yang B seperti ini, yang C seperti ini. Jadi dia lebih tertantang. Kadang mereka juga ada itinerary sendiri, cuman itinerary dari mereka itu kadang-kadang sembarangan, Iya. sembarangan. Iya, Yang selatan mau ke timur, mau ke barat kayak Macam gitu-gitu. Lombok Iya. kayak Bekasi aja. Kita kan cuma nerangin nih yang Iya, yang searah supaya nggak capek kayak gitu Iya. Mbak. Kayak di Bali ini kan dia harus ada selatan aja, timur aja kayak gitu deh Mbak, kalau di Bali. Gitu. Karena kan lumayan ya perjalanan ya, Lumayan. daripada dari selatan ke utara, Iya. balik lagi ke selatan. Kalau Lama kita di kayak jalan ke ya. Melasi kemarin kan, kalau beda arah, misalnya kita ke Melasi terus ke Kintamani, jauh banget kan Mbak. Bisa sampai 6 Orang jam. kita mana kita kayak udah tidur bangun belum nyampe ya. Jauh juga. Ya lumayan Iya, lah, kita di sini berapa guys? 3 hari 2 malam 3 ya. hari 2 malam 3 itu hari 2 kayaknya. malam sebenarnya kurang sih. Belum puas Mbak ya. Belum puas sih. Cuman maksudnya ya lumayan lah, dapat selatan dapat Iya. gitu ya. Apa Kintamani apa sih, Bali Utara? Kintamani Bukan ya, itu tengah. Bali Utara kalau nggak salah ya. Dia maksudnya ya udah lumayan, bukan di Di daerah daerah ketinggian lah Mbak. ini. ketinggian Iya, lah ya, jauh karena dari kita kota. view kemarin pokoknya nanti lihatlah kalau bisa ditampilkan kan guys foto-fotonya ininya gitu. Nah terus dari pengalaman Mas Wibi nih, destinasi satu-satu deh, misalkan Bali, Lombok sama Nusa Tenggara Timur gitu. Destinasi mana aja atau spot mana aja yang paling sering diminta ini ya, didatengin gitu atau Kalau yang paling sering diminta itu sebenarnya kalau Lombok sama Labuan Bajo ini dia kayak 50-50 deh Mbak. Dibilang Bajo kebanyakan, Lombok juga banyak gitu Mbak. Ini Kalau Lombok kan ada yang timur, maksudnya yang waktu kita ke Pink Beach itu kan timur ya dia. timur bagian Nah, selatan. Kalau Senggigi barat kan? Barat deh. Barat. Nah, kalau di Lombok deh antara barat dengan timur tuh sekarang banyak yang mana? Spot utama yang masih jadi pangerannya itu yang di wilayah baratnya deh Mbak. Oh, masih Tengah Senggigi. sama barat. Nah, cuman kalau dia kayak anak Gen Z gitu Mbak, dia lebih ke timur Mbak. Cari yang destinasi yang sepi. Anti mainstream. Anti mainstream. Nah, tetap sih utamanya Gili Trawangan sih Mbak. Oh, tetap Gili Trawangan ya? Trawangan iya. masih ini Iya. banget ya? Cuman kita menyiasatin bagaimana supaya semua merata gitu Mbak. Semua dia dapetin. Cuman butuh waktu ya 5 hari 4 malam, bisa 6 hari 5 malam cukup lah untuk 6 explore. hari, Iya 5 6 hari. malam. Tapi kalau mau spot semua Cuti harus 1 seminggu bulan. guys. Kalau
Kalau mau spot semua ini Lombok 1 bulan cukup. 1 bulan guys cutinya. Bukan seminggu, sebulan. Minta sana. Minta cuti sebulan buat eksplor semua Lombok. Iya, betul. Itu belum sama yang utara Rinjani ya? Rinjani harus 3 hari 2 malam juga Rinjani. Di sananya, di sananya. Ya aku ke Rinjani udah pernah belum. Kebetulan Belum naik kan? belum. Harus naik Mbak. Mas Fahmi lah makin. Iya, nanti diajak. Nah, terus apa namanya? Yang underrated. Jadi artinya orang nggak terlalu kalau Bali misalnya Kutes, Minyak gitu kan kayaknya udah banyak yang tahu lah gitu ya, emang daerah hitsnya Iya, gitu. Nah, ini yang underrated nih yang orang nggak tahu tapi kayaknya harus wajib deh. Bali di mana Mas menurut Mas Bibi? Di Bali yang wajib itu kayaknya semua orang udah tahu sih Mbak ya. Yang wajib itu kayak di Ubud mungkin Mbak ya. Ubud, Kalau ya. yang apa namanya? Kalau di Kuta kan udah biasa tuh. Ubud atau Karangasem. Karangasem tuh apa? Pantai? Karangasem tuh pantai-pantai juga. Banyak juga sih kayak desa-desa kayak gitu di Karangasem. Oh, Kayak gitu, kalau gitu di sih. Lombok nih yang underrated apa Mas? Kayaknya nggak semua orang milih atau nggak semua orang tahu hal itu bagus, tapi menurut Mas Bibi nextnya jadi harus jadi primadona nih gitu. Kalau di Lombok itu bagian ini Mbak, Lombok Timur bagian selatan sih masih sama di Gili Kondo, Oh iya. Gili Petagan, terus sama Bidara namanya. Oh, Itu Bidara. kalau snorkelingnya itu bagus banget Mbak, kayak di Itu Gili Kondo tuh kan kalau timur bagian selatan tuh kayak Kuta ya, Mandalika bukan? enggak dia bagian timur lagi deh Mbak, timur yang mau nyebrang ke Sumbawanya. Oh, apa tuh namanya daerahnya? Daerah Lombok Timur dia, cuman dia ada gili-gili sama kayak Gili Terawangan. Dia 3 juga dia, Gili Petagan itu kayak mangrove. Terus Gili Bidara itu tempat snorkelingnya, Gili Kondo tempat santai-santai sama snorkeling. Nah cuman menurut testimoni yang pernah saya Bawa ke sana? bawa ke sana dari bule-bule itu, dia persis kayak Papua Mbak, yang apa namanya? Raja Ampat Raja itu. Ampat. Oh, Bagus katanya mereka. keren banget. Mungkin karena masih jarang kali. Masih jarang dan terumbu karangnya itu bagus-bagus Mbak di sana. Oh, Ikannya gitu. masih banyak sana. Jadi kapan nih kita ke Lombok lagi nih? Harus snorkeling sana. Cuman yang kesana justru banyak bule ya? Bule kebanyakan. Nah, kalau dari kota Mataram itu dia sekitar 2,5 jam Mbak. Kita harus jalan pagi jam 6 sampai sana jam 9. Udah snorkeling santai-santai. Pulang dari sana bisa ke Sembalun, lebih dekat ke Sembalun daripada ke Mataram. Berarti udah lumayan ini ya. Cuman kalau mau ke sana itu nginepnya di Sembalun aja sih. Oh, kalau balik lagi ke Mataram Iya, capek ya? Kayak? Capek deh Mbak. Oh, Gitu, iya, harus ke oke. sana. Iya nih belum. Baru daerah bawah berarti kita ya kemarin ya, baru masih selatan. Mbak itu yang di barat semua. Oh iya. Iya, ya paling kalau ke timur ya ke Pink Beach itu ya. Iya, iya, Pink Pink Beach itu Beach. kita nyebrang dari mana Mas? Lupa. Dari Tanjung Luar Mbak. Oh, Tanjung Luar. Pakai boot. Bootnya itu sekitar 45 menit. Destinasinya ada Gili Pasir, terus Nah, iya, Gili Pasir. Gili Petelu itu tempat snorkeling, Pink Beach 1, Pink Beach 2. Gili Semangkoknya itu ada tempat snorkelingnya situ Mbak. Iya, iya, Gitu. iya, Gili Pasir tokonya. Gili Pasir tuh yang ini ya, yang pasir timbul. timbul ya. Iya, pasir. betul, Jadi kalau timbul. disurut dia baru ada Iya, gitu betul, ya. betul, Iya, itu tuh. Ayo dicatat ya semua destinasi Lombok Cuman itu. kalau di Lombok itu dia di fasilitas yang saya sebutin tadi yang kayak di Gili Kondo itu fasilitasnya sih yang agak kurang, kayak Masih hotel belum ya? belum kayak seperti di Mataram sama Gili kayak gitu belum dia Mbak. Oh Di iya. Terawangan belum. Nah itu yang destinasi-destinasi itu Mas Wibi mulai promoin apa itu by request aja biasanya? Kalau ada yang nanya misalnya 3 hari 2 malam, kadang mereka kan bilang saya mau Terawangan. Nah di situ kita masuk, nggak mau nambah ke Gili Kondo, nggak mau ke Sembalun, nggak mau ke Patiping, nggak kayak gitu-gitu sih tawarin Mbak. Oh, gitu. Jadi ada perbandingan dan harga juga kalau ke sana itu lebih ya beda-beda tipis lah Mbak, nggak terlalu dibilang mahal enggak, standar lah Biasa kita bilang. ya? Iya. Cuman enaknya ke sana itu dia enjoy Mbak kalau di daerah yang Lombok Timur bagian ini selatan atau yang di Gili Kondonya itu Gili Kondo. enjoy deh ya. Tuh penasaran nih guys Gili Kondo. Masih alami Mbak. Masih alami ya Masih alami. soalnya ya. Tapi menurut Mas Wibi kenapa sih orang masih banyak banget tertariknya tuh balik lagi ke Gili Trawangan? Apa yang bikin? Kalau menurut aku, karena aku kan nggak bisa sepeda ya kebetulan. Iya, iya. Susah kan mau kemana-mana kita sewa harus sepeda terus Iya, iya. udah gitu paling muterin pulau kan pakai Iya. andong itu apa Gitu-gitu sebutnya? aja, Mbak, ya. Andong. Cidomo. Cidomo gitu. Cikar, dokar, motor, artinya Cidomo itu Mbak. Itu baru tahu. Nah itu kenapa sih orang balik lagi ke Gili Trawangan dan Gili, maksudnya ya island hopping di Gili deh gitu. Apa ya Mbak ya?
Kalau lokal sih biasanya karena bule Mbak ya. Bule itu ya kita tahu lah. Sama malamnya itu sih rame kalau di sana Mbak. Soalnya kalau di daerah lain Iya. lebih sepi ya. Sepi berarti? dia. Cuman kalau masalah harga di Gili itu Lumayan. lumayan. Kan? Betul. Kalau nginep di sana itu, kalau rate itu apa namanya? Kalau hotel rate-nya itu antara 250 sampai 1 jutaan ke atas deh Mbak. Tapi kalau bagian dalam-dalamnya bisa dapat 150, bisa 200.000, bisa dia. Yang bagian dalam. Iya, tapi kan harus masuk gang apa Iya, itu yang masuk kecil-kecil gang. ya. Cuman gitu-gitu aja sih Gili Mbak. Tapi bagus. Gili. Iya bagus sih, cuma maksudnya kan ternyata kan masih banyak hidden gem kan Iya. kalau ala-ala sekarang kan Betul, hidden betul. gem gitu. Nah ada pengalaman ini nggak sih Mas yang diingat ya? Kalau pertama mungkin lupa, yang paling unik deh, yang paling apa ya? Aduh lucunya ada, gemesnya ada mungkin, tapi pada saat ngejalaninnya kali ada. Itu waktu di Labuan Bajo sih Mbak. Waktu 2018 sebelum gempa, Lombok gempa, saya ada klien di Labuan Bajo. Nah itu ya Cina lokal lah Mbak kita bilang. Nah di situ apa ya? Waktu itu deal-dealan sudah 100% lah kita deal-dealan gitu. Terus di kendala di lapangan itu dia naik kapal, terus genset mati kayak gitu Mbak, minta pengurangan harga. Wah kesel juga. Genset matinya bukan Genset. karena apa teknis ya berarti? Teknis sebenarnya kalau di lapangan itu, kalau sudah di Labuan Bajo itu kan tuh jauh dari mana-mana itu Mbak. Kalau sudah di tengah laut itu kan. Jadi Oh ini yang dia nginep di kapal pinisi ya. itu ya? Jadi genset mati, teknisi belum datang kan, dari Labuan Bajo ke ngejarnya ke tengah itu lumayan juga kan, sampai 3 jam kayak gitu Mbak. Oh gitu. Ya, belum kita cari apa namanya mekaniknya kayak gitu-gitu. Nah mereka tuh minta pengurangan harga karena Mbak, ngotot-ngototan itu, sampai saya ngomel-ngomel juga. Nggak bisa gitu Tetep karena ya. teknis lapangan. Urusan negosiasi. Istri lagi hamil, keluar kayak Cina rupanya. Itu sih pengalaman. Jangan Matanya terlalu benci sama orang. Udah Jangan kok terlalu diambil lagi. benci. Ya. Jadi apa ya? Ya maksudnya kadang-kadang apa tamu-tamu tuh nggak bisa paham kondisi kalau Iya. kita lagi wisata alam ya. Betul Mbak. gitu. Yang itu sih yang utamanya apa ya, kalau di Labuan Bajo itu teknis yang di lapangan itu selalu jadi kendala, kayak air habis, kayak apa namanya, kayak genset tadi. Itu paling udah umum lah itu Mbak di Labuan Bajo. Karena kita kayak gitu. taunya kan yang digembar-gemborkan travel kan indahnya, bagusnya, apa ya pokoknya enjoy apa segala macam. Iya, betul. Cuman secara teknis tuh nggak banyak nih yang ngasih Iya, edukasi betul. tentang itu kan gitu. Itu Betul, betul. apa kendala apa aja sih kira-kira maksudnya yang mungkin bisa tamu-tamu siap itu Mas Wibi suka kasih disclaimer dulu nggak sih di awal nanti kita misalnya listrik pakai genset ya, jadi kalau misalkan ada apa mati atau apa kayak gitu-gitu di awal suka kasih Iya. disclaimer nggak sih? Jadi contoh di Labuan Bajo Mbak ya, misalnya mereka naik kapal, kita tuh memang itinerary sudah apa namanya, sudah jadi semua. Nah cuman karena kita main di laut, saya selalu ingatkan ini itinerary bisa berubah. Misalnya tripnya yang karena- pertama Pulau Kelor, Pulau apa namanya, Pink Beach atau Pulau Padar, itu awalnya lewat jalur timur misalkan gitu. Nah pas di lapangan kita berubah arah, berubah itinerary karena kendalanya cuaca kayak gitu ya, Mbak kalau ya. di laut ya. Cuaca. Nah itu sih yang sering kita ingatkan di lapangan. Nah kadang juga kalau misalnya penggunaan air di kapal kapasitasnya segini, jangan pakai apa ya? Lebay. Jangan pakai nyuci. kayak nyuci. Itu sering kita ingetin, ternyata pas di lapangan ada juga yang begitu Mbak. Oh nggak dengerin. Iya, nggak dengerin. Kadang kan namanya grup Mbak, yang ini denger, ini nggak denger, itu jadi komplain ke kita, ya kita tampung lah. Iya, Tapi ya itu sebagai evaluasi aja, kita bilang nggak debat-debat juga sih gitu. Jadi bahan evaluasi kayak gitu-gitu Karena kan sih. banyak orang rasa ya udah pokoknya gue udah bayar gimana caranya semua lancar Betul. gitu. Padahal Iya, kalau betul. kita judulnya hubungan sama alam kan Iya, kita nggak bisa Iya. 100% pastiin gitu ya. Kalau di Lombok sih aman-aman sampai saat ini Mbak, nggak terlalu, karena apa namanya, destinasinya itu darat Di semua. darat ya. Heeh. Aman, kita nyari apa yang nggak bisa kita bisain semua gitu. Gitu sih kalau. Apalagi emang base-nya di Lombok Iya, ya Mas betul, ya. betul. Iya iya. Jadi apa ada tips nggak buat misalnya ya tamu-tamu lah ya nih audiensnya Yu Ngebaso nih yang mau ke Bali, Lombok, Labuan Bajo terutama mungkin Bajo sama Lombok kali ya yang memang kalau Bali kayaknya udah
secara kendala nggak terlalu. Sekarang kendalanya kalau aku lihat macet ya, Mas. Macet sih, Mbak. Jalannya kecil, Jalannya kecil, macet. penuh, rame. Cuma mungkin kalau fasilitas Bali masih Masih lebih oke lah, inilah, masih iya. oke. Mungkin kayak Lombok sama Bajo nih, tips dari Mas Wibi atau mungkin pesan-pesan nih kalau yang mau ke Lombok sama ke Bajo itu baiknya gimana menurut Mas Ya. Wibi? Kalau untuk Lombok sendiri sih ya datang aja. Tipsnya apa ya, Mbak ya? Mungkin apa ya Persiapan tipsnya? apa nih yang harus kita siapin gitu? Persiapannya sih Yang mau ke Lombok, mau ke Bajo. kalau ke Lombok sendiri ya pada umumnya aja sih, Mbak. Kalau yang sama kayak ke Bali, persiapannya jangan terlalu banyak bawa barang, itu aja sih. Apa yang kebutuhan kebutuhan pribadi aja sih yang dibawa, kayak obat-obatan. Karena semua udah di-provide sama jadi nge-trip. Jadi dong. Jadi dong, sunblock kayak gitu-gitu, Mbak. Nah, cuman kalau yang di Labuan Bajo itu harus benar-benar prepare semua. Kayak antimo kayak gitu, Mbak, biasa. Antimo. Karena kita banyak di laut ya kalau di Bajo. Banyak di ya. laut. Antimo, terus kacamata itu wajib tuh, Mbak. Karena kalau kita udah turun kapal itu mata itu kayak apa ya, sakit silo gitu, Mbak, kalau nggak bawa kacamata. Nah, prepare-nya itu kayak sandal outdoor, satu sepatu, sunblock kayak Ada gitu. nggak yang saltum Mas datang? Kenapa, Mbak? Saltum, salah kostum gitu. Banyak sih, Mbak. Itu gimana? Maksudnya banyaknya yang kayak gimana? Kan kalau kita kan tahu kalau misalkan ke Bajo kan berarti banyaknya di laut nih misalnya. Ya kita juga sendal jepit atau sendal ada outdoor lagi. ada juga pakai sepatu kayak gitu, biasanya salah-salah kostum, sana panjang jean kadang gitu, Mbak. Tapi kan kalau di kapal ya bisa diganti-ganti Bisa sih, diganti ya. Itu aja sih. Banyak yang nggak biasa ini juga menemu tamu-tamu yang ini kayaknya nggak pernah main ke alam nih gitu, banyak nggak Mas? Banyak sih ibu-ibu sih biasa, Mbak. Tapi kita kan kita anggap diri kita anak di sana, Mbak. Kita jamu dengan sepenuh hati aja sih, Mbak. Kita apa namanya? Sip. Nah, apa namanya? Terakhir deh, menurut Mas Wibi nih gitu. Mas Wibi kan udah jadi travel agent udah cukup lama gitu ya. Nah, perannya travel agent nih untuk ngebantu pariwisata di daerah itu ya, terutama gitu. Karena kan Mas Wibi areanya spesifik. Iya, ya. Itu sepenting apa dan so far ada kerjasama dengan government juga nggak sih atau? Kalau untuk travel agent itu penting sebenarnya. Jadi orang-orang yang di luar atau klien yang di luar mau ke Lombok misalnya terbantu, Mbak, terbantu semua dengan travel agent. Kita bantu dari hotelnya lebih murah dari yang aplikasi, terus mobilnya bisa diskon-diskonan kayak gitu, Karena Mbak. kalau hotel ada kerjasama juga ya sama Ada pihak kerjasama hotel ya? sama kita kan travel agent, ada rate-nya, Mbak, Oh, sekian iya. sekian sekian Itu gitu. yang ngebantu ya? Iya, ngebantu semua yang kayak gitu. Terus destinasi yang mereka tahunya misalkan hanya Gili Trawangan aja, kita bisa rekomendasiin yang destinasi lainnya. Misalnya mereka mau akomodasi yang hemat, kita bisa rekomendasiin juga seperti apa. Karena kalau mereka nggak pakai travel agent, mereka bingung, Mbak, di ini. Iya. Pas datang di lokasi. Bermodalkan review TikTok. Iya, review TikTok, karena di TikTok itu nggak seperti apa yang Apa mereka adanya. bayangkan di Itulah. lokasi. Ini juga sosial media. Kebiasaan banyak yang gitu, ulasannya nanti tiba-tiba jelek aja pas di lapangan gitu, Mbak. Kalau Jadi kita tidak sesuai real aja, ekspektasi. tidak sesuai Ya ekspektasi. orang gitu. ekspektasinya ketinggian gitu. Harus harus ya cek benar-benar kalau emang di TikTok lagi viral, dicek lagi yang di Instagram atau media sosial lainnya, harus dicek semuanya gitu. Nah, tips untuk orang-orang yang mau liburan ke Bali, Lombok, Bajo nih. Apa Tipsnya aja? itu kalau ke Labuan Bajo itu harus pilih tanggal utamanya. Utamanya tanggal, karena menggunakan kapal kan, Mbak. Takutnya dia sukanya kapal yang ini, ternyata pas dia memilih tanggal nggak dapet situ, Mbak. Harus jauh-jauh hari. Misalnya kalau Labuan Bajo itu harus sebulan sebelumnya supaya dapet kapal itu gitu. Terus kalau untuk Lombok biasanya kalau Lombok apa, Mbak? Kalau tanggal nggak terlalu ini ya Lombok. Kalau tanggal Maksudnya nggak. kalau lagi hujan apapun sebenarnya masih banyak alternatif ya. Kalau bulan-bulan yang ini tipsnya bulan-bulan liburan itu yang paling rekomendasi itu di atas di bulan Maret lah, di setelah bulan Maret. Tapi kalau Lombok tuh masih aman sih, kalau Januari, Februari, Maret aman. Kalau di Labuan Bajo itu biasanya di Januari sampai Maret itu gelombang, Mbak. Gelombang, angin, tinggi ya. angin barat dia biasanya. Itu. Dihindarin yang itu. Bisa, cuman kita selalu
kasih info ke tamu-tamu bisa, cuman nanti ada destinasi yang akan di skip Di-skip gitu. ya, Iya. karena tidak memungkinkan. Nggak gitu memungkinkan karena ketakutan nanti apa ya, kendala di lapangan itu bisa terjadi musibah apa Mbak gitu. Kita selalu gini. Kalau saya ada yang minta di Januari, saya selalu rubah ke April Mbak gitu. Kalau ada yang minta ke Januari, Februari. Nah, tips untuk milih travel agent nih. Tips memilih Terutama travel agent. yang punya paket tour untuk ini ya, untuk wisata alam kayak di Lombok Bajo gitu. Tipsnya itu ya cek dulu legalitasnya, jangan takut DP. Kalau sudah misalnya kalau kita nih, kalau saya CP Jadi Ngetrip itu biasanya meyakinkan orang itu pakai legalitas Mbak, legalitas seperti rekening perusahaan itu kan udah jelas tuh. CP Jadi Ngetrip udah jelas tuh. Nah, jadi kalau minta DP 30% aja, pelunasan di tempat untuk di Lombok sama Bali. Kalau Labuan Bajo itu sebenarnya dia nggak bisa nggak lunas sebelum H-3 acara ya? harus dia lunas Mbak, karena kalau di Labuan Bajo itu dia kebutuhan operasional kapal. Oh, jadi dia harus Seperti ya, persiapan banyak ya. persiapannya harus matang di Labuan Bajo itu, makanya dia 100%. Nah, cuman kebanyakan tamu takut di Labuan Bajo itu karena DP-nya 100% itu Mbak. Nah, bagaimana kalau saya menyiasatinya, bagaimana cara meyakinkannya itu, kita punya legal nih, kantornya di sini. Dicek aja Cek gitu ya. aja ya. Jadi mereka yakin. Nah, kita kasih testimoni seperti transparan kayak gitu Mbak, terus testimoni tamu yang pernah sama kita kayak gitu-gitu sih. Ya benar-benar. Jadi Tapi please tambah meyakinkan. pilih-pilih banget ya, Iya, gitu betul. karena memang makin kesini makin banyak, jadi emang Iya. harus ini. Mantap. Jadi makin pengen liburan. Apa kita sebulan aja di sini? Lanjut Lombok sama Bajo apa gitu? Harus overland sih sebenarnya. 3 hari nggak cukup. Iya bener, asli. Jadi memang harus nyiapin waktu panjang gitu. Iya, Tapi sebenarnya short trip juga mantap sih Iya. ya gitu. Oke, mantap banget, insightful banget Mas. Jadi kita juga tahu gimana cara travel agent ya, Iya. gimana cara ngehandling. Jadi dan kita juga jadi harus lebih berhati-hati untuk caranya pilih travel agent yang nanti akan ngebantu kita. Jadi kadang-kadang kan orang takut udahlah sendiri aja gitu, karena Iya. kan merasa tahu, tapi sebenarnya adalah yang paling tahu daerah-daerahnya ya Warlock sendiri Warlock, ya, guys betul. gitu, dan itu bisa ngebantu untuk kalau kita pengen butuh sesuatu yang nggak ada di review bahkan ya. Yeah. Jadi kita pengen apa tuh lebih mudah gitu kalau kita pakai travel agent gitu. Makasih banyak Mas Widi. Ya, sama-sama, Kita Mbak. culik sebelum pulang untuk podcast. Makasih banget udah bagi pengalaman juga. Terus ya mudah-mudahan kita kerjasama bisa terus lanjut ya. Amin. Nanti pokoknya bisa promo-promo. Siap. Kita promo di sini. Nah, jadi paling sebelum kita tutup nih guys, ini juga saya mau ngasih tahu bahwa hari ini mungkin episode ini adalah episode terakhir dari Yuk Ngebaso season 1, asik, biar kayak seri-series punya season gitu. Karena mungkin nanti beberapa bulan ke depan kita akan ada kegiatan dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak untuk semua yang sudah menonton kita. Makasih banyak juga untuk narasumber Mas Wibi dan narasumber sebelumnya. Mudah-mudahan nanti kita di season 2 punya cerita yang lebih menarik, lebih insightful, lebih bisa kasih informasi yang lebih penting juga buat semuanya, buat sobat Yumaka. Oke, jadi nantikan season selanjutnya. Jangan lupa tetap terus follow Yumaka konten-kontennya. Oke, bye bye. Dadah.